Ketika kamu membuka video ini, percayalah bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Tidak ada hal yang benar-benar kebetulan di dunia ini. Semuanya adalah bagian dari skenario besar yang telah ditulis oleh Tuhan jauh sebelum kamu dilahirkan. Jika kamu menemukan video ini, kemungkinan besar jiwamu sedang mencari jawaban. Mungkin kamu sedang berada dalam fase kehidupan yang penuh tanya, penuh perjuangan yang tidak terlihat oleh orang lain. Kamu merasa seakan hidupmu berjalan lebih lambat dari orang lain. Kamu melihat banyak orang yang tampaknya melesat cepat menuju keberhasilan, sementara kamu masih tertatih-tatih. Tapi ketahuilah satu hal, ada tujuan besar di balik semua proses ini. Tidak semua orang dipilih untuk melalui jalan yang sulit, hanya jiwa-jiwa terpilih yang disiapkan untuk misi hidup yang lebih tinggi. Rasa sakit, kegagalan, kesendirian, dan pencarian yang kamu alami bukanlah hukuman. Itu adalah panggilan. Panggilan dari Tuhan agar kamu kembali ke dalam dirimu yang paling dalam. Karena hanya dari kedalaman itulah cahaya sejati bisa lahir. Maka saat kamu menemukan video ini, izinkan hatimu terbuka. Jangan menolak rasa yang hadir. Ini bukan tentang kebetulan, ini tentang panggilan. Panggilan jiwa yang ingin kamu dengar lebih jelas. Karena kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa yang sedang diproses untuk sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Sebelum kita melangkah lebih dalam, mari sejenak luangkan waktu untuk menyatu dalam perjalanan ini. Jika kamu merasa terhubung dengan apa yang disampaikan di awal, itu tandanya video ini memang untukmu. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan konten seperti ini yang bisa menyentuh nuranimu, menyadarkan jiwamu, dan menguatkan hatimu dalam perjalanan spiritual hidupmu, subscribe sekarang juga channel ARS Pandangan Hidup. Channel ini diciptakan untuk menjadi rumah bagi jiwa-jiwa yang merasa berbeda, bagi mereka yang sedang mencari arah, makna, dan kekuatan dalam diam. Jangan lupa juga untuk meninggalkan komentar, tuliskan pemikiranmu, perasaanmu, atau cukup tuliskan, "Aku percaya semesta sedang membentukku untuk sukses." Kata-kata yang kamu tulis bukan hanya akan menguatkan dirimu, tapi juga bisa menjadi energi positif bagi orang lain yang sedang dalam pencarian. Ingat, kita semua saling terhubung. Apa yang kamu rasakan mungkin sedang dirasakan oleh banyak orang lain. Dengan berkomentar, kamu telah menjadi cahaya bagi jiwa-jiwa lain. Jangan pernah remehkan kekuatan kata-kata. Kadang satu kalimat bisa menyelamatkan seseorang dari keputusasaan. Mari kita buat ruang ini menjadi tempat yang aman dan penuh harapan. Bersama, kita bisa saling menguatkan. Karena tidak ada yang benar-benar sendiri dalam perjalanan ini. Kita hanya perlu menemukan arah dan teman seperjalanan, dan channel ini hadir sebagai teman perjalananmu. Dalam dunia yang serba cepat dan kompetitif ini, seringkali kita merasa tertinggal. Kita melihat orang lain yang tampaknya begitu mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pekerjaan impian, pasangan yang mendukung, kehidupan yang tampak sempurna. Sementara kita masih berada di titik awal, atau bahkan lebih buruk, kita merasa seperti berjalan mundur. Namun ketahuilah, keberhasilan bukanlah tentang siapa yang tiba lebih dulu. Keberhasilan sejati adalah milik mereka yang tidak pernah berhenti berjalan, bahkan ketika jalannya penuh dengan duri dan air mata. Di balik setiap keberhasilan besar, ada proses panjang yang tak terlihat. Ada luka yang dipeluk dalam diam. Ada doa yang tak terucap, tapi terus dipanjatkan setiap malam. Jika kamu merasa bahwa kamu selalu tertinggal, itu bukan karena kamu kalah. Itu karena Tuhan sedang membangunmu perlahan, dalam, dan kokoh. Dia tidak sedang membentukmu untuk keberhasilan biasa, tapi untuk keberhasilan yang luar biasa. Keberhasilan yang tidak hanya mengangkatmu secara materi, tapi juga secara spiritual. Karena keberhasilan sejati bukan hanya tentang pencapaian, tapi juga tentang siapa kamu saat mencapainya. Apakah kamu menjadi pribadi yang lebih rendah hati? Apakah kamu bisa berbagi? Apakah kamu tetap mengingat Tuhan saat kamu berada di puncak? Semua pertanyaan itu akan dijawab oleh proses yang sedang kamu jalani sekarang. Maka jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu sedang ditempa untuk misi yang berbeda. Salah satu tanda paling nyata bahwa kamu adalah jiwa yang dipilih
adalah ketika kamu berkali-kali mengalami kegagalan, namun entah mengapa kamu tidak bisa menyerah. Kamu mungkin pernah merasa ingin berhenti, ingin menyerah total. Kamu pernah menangis dalam diam, bahkan mungkin mempertanyakan kenapa hidup terasa tidak adil. Tapi setiap kali kamu jatuh, ada sesuatu yang membangkitkanmu kembali. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, namun begitu nyata. Itulah panggilan jiwa. Jiwa yang kuat tidak lahir dari kenyamanan. Ia ditempa oleh perjuangan yang tidak semua orang bisa jalani. Ketika orang lain melihat kegagalan sebagai akhir, kamu melihatnya sebagai awal dari pelajaran baru. Ini bukan kebetulan. Jiwa-jiwa yang dipilih Tuhan untuk membawa cahaya besar harus lebih dulu memahami kegelapan. Mereka harus melewati fase-fase sepi, sulit, dan tidak dimengerti. Tuhan tidak membentuk pemimpin, pembawa perubahan, atau sumber cahaya hanya dari kemenangan, tapi dari luka yang dipahami, dari air mata yang tetap membawa doa. Kalau kamu merasa sering gagal padahal sudah berusaha keras, itu bukan karena kamu tidak cukup baik, tapi karena kamu sedang dibentuk untuk menjadi lebih kuat dari yang kamu kira. Semakin dalam prosesmu, semakin tinggi kedudukan yang sedang disiapkan untukmu. Jangan bandingkan dirimu dengan mereka yang belum melalui jalan terjal sepertimu. Kamu berbeda. Kamu lebih kuat dari yang kamu sadari, maka tetaplah berjalan meski tertatih. Karena mereka yang tidak menyerah akan menerima takdir yang luar biasa pada waktunya. Bayangkan sebuah bangunan megah yang kokoh dan indah. Fondasinya tidak pernah terlihat oleh mata, namun justru fondasi itulah yang menentukan kekuatan seluruh bangunan. Prosesmu saat ini adalah fondasi. Kamu sedang digali, dibentuk, diperkuat dari dalam. Proses ini mungkin tidak terlihat indah. Mungkin terasa seperti kemunduran, seperti kegagalan. Tapi justru di sanalah keajaiban sedang bekerja. Banyak orang ingin sukses cepat. Mereka ingin langsung melihat hasil tanpa mau melalui proses. Tapi kesuksesan yang cepat seringkali juga cepat runtuh, karena ia tidak memiliki kedalaman. Tuhan sedang memberikan kamu bukan sekadar hasil, tapi makna. Kamu bukan hanya dibentuk untuk berhasil, tapi untuk bertahan dalam keberhasilan itu. Banyak orang runtuh justru setelah berhasil karena mereka tidak punya jiwa yang cukup kuat untuk menanggung beban sukses. Tapi kamu berbeda, karena kamu dibentuk dengan cara yang lebih dalam. Setiap luka yang kamu alami, setiap kehilangan, setiap penolakan, semuanya sedang membentuk ketahanan jiwamu. Jadi ketika waktunya tiba, kamu tidak hanya akan sukses, tapi kamu akan bijaksana, penuh kasih, dan mampu mengangkat orang lain bersamamu. Ini adalah misi yang lebih besar dari sekadar pencapaian pribadi. Ini tentang membagikan cahaya. Kamu tidak sedang gagal, kamu sedang dimurnikan. Kamu sedang dibersihkan dari ambisi kosong, dari niat yang tidak tulus. Hingga saat kamu tiba di tujuan, kamu benar-benar siap, bukan hanya untuk menerima, tapi juga memberi. Maka tetaplah di jalan ini, meski gelap, karena terangmu sedang disiapkan. Pernahkah kamu merasa bahwa kamu berbeda dari orang lain? Seolah kamu tidak cocok dengan lingkunganmu saat ini. Kamu punya pandangan hidup yang berbeda, nilai yang berbeda, dan cara merasa yang berbeda. Saat orang lain larut dalam keramaian dan kesenangan duniawi, kamu justru merasa lebih damai dalam keheningan. Saat orang lain sibuk mengejar pengakuan, kamu lebih mencari makna. Ini bukan kelemahan. Ini bukan tanda bahwa kamu aneh. Justru ini adalah bukti bahwa kamu adalah jiwa yang sedang terbangun. Jiwa-jiwa yang terbangun seringkali merasakan keterasingan karena mereka tidak lagi cocok dengan dunia yang penuh kepalsuan. Mereka tidak bisa berpura-pura bahagia hanya demi terlihat sukses. Mereka tidak bisa mengkhianati nurani mereka demi diterima. Dan itu tidak apa-apa. Tidak semua orang harus berjalan di jalur yang sama. Jalan menuju takdir besar memang jarang dilalui banyak orang. Ia sunyi, sepi, dan kadang menyakitkan. Tapi justru di sanalah suara Tuhan terdengar paling jernih. Di kesunyian itulah kamu belajar mendengarkan hati. Kamu mulai peka terhadap hal-hal yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Itu adalah anugerah, dan tidak semua orang mendapatkannya. Jadi jika kamu merasa sendirian dalam pencarianmu, ketahuilah bahwa itu adalah bagian dari perjalanan. Jiwa-jiwa yang membawa terang tidak boleh larut dalam keramaian, karena mereka perlu menjaga cahaya mereka tetap murni. Teruslah berjalan, karena di ujung jalan sunyi itu ada cahaya besar yang menantimu.
Perjalanan spiritual seringkali dimulai dari rasa sakit, dari patah hati, dari kehilangan, dari kegagalan yang tak terduga. Di saat itulah kamu mulai bertanya lebih dalam tentang hidup ini. Kamu mulai mencari makna yang lebih dari sekadar rutinitas. Dan di saat yang sama, kamu mulai menemukan bagian-bagian dirimu yang selama ini tersembunyi. Luka membuka pintu kesadaran. Rasa hancur membuatmu melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dan meski proses itu menyakitkan, sebenarnya kamu sedang mengalami kelahiran kembali. Jiwa lamamu yang terikat pada dunia sedang dilepaskan, digantikan dengan jiwa baru yang lebih bebas dan sadar. Dalam agama Islam, kita diajarkan bahwa ujian adalah tanda cinta Tuhan, bahwa setiap rasa sakit mengandung hikmah, dan bahwa setiap penderitaan memiliki tujuan. Ketika kamu merasakan ujian yang berat, jangan langsung berasumsi bahwa Tuhan sedang meninggalkanmu. Justru itu bisa jadi tanda bahwa Dia sedang sangat dekat, mengawasi proses pembentukan jiwamu. Jiwa yang tidak diuji tidak akan pernah naik derajatnya. Maka terimalah setiap rasa tidak nyaman sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Kadang Tuhan perlu menghancurkan rencanamu agar bisa menggantikannya dengan takdir yang lebih baik. Percayalah, tidak ada usaha yang sia-sia di mata Tuhan. Bahkan air mata yang jatuh dalam sunyi pun dihitung sebagai doa. Kamu sedang tumbuh, kamu sedang naik level. Jangan takut rasa sakit, peluk itu sebagai teman perjalananmu. Karena dari sanalah kamu akan menjadi versi terbaik dari dirimu. Di tengah perjalanan ini, ada kalanya kamu merasa benar-benar sendiri. Tidak ada yang mengerti apa yang kamu rasakan. Keluarga tidak memahami. Teman-teman sibuk dengan urusan mereka. Dan dunia terasa terlalu bising untuk bisa menjadi tempat bernaung. Tapi di kesendirian itu, kamu justru menemukan kekuatan baru. Kamu belajar bergantung hanya kepada Tuhan. Kamu belajar mendengar suara hatimu sendiri. Dan kamu mulai menyadari bahwa mungkin inilah cara Tuhan membawamu lebih dekat kepadanya. Kesendirian bukan kutukan, ia adalah panggilan untuk masuk lebih dalam ke dalam dirimu. Banyak orang menghindari sepi karena takut menghadapi isi pikirannya sendiri. Tapi kamu berbeda. Kamu berani masuk ke ruang-ruang terdalam jiwamu, meski kadang menyakitkan. Dan itu adalah keberanian yang luar biasa. Karena di dunia yang serba ramai ini, hanya sedikit orang yang berani duduk dengan dirinya sendiri. Kamu sedang dilatih untuk menjadi pribadi yang utuh, yang tidak bergantung pada validasi orang lain. Karena ketika waktunya tiba, dan kamu diminta untuk membawa misi yang lebih besar, kamu akan siap. Kamu tidak akan terguncang oleh pendapat orang. Kamu tidak akan runtuh oleh kritik. Karena kamu telah bertemu dengan dirimu sendiri dalam sepi. Dan kamu tahu siapa kamu sebenarnya. Maka jangan takut jika saat ini kamu merasa sendiri. Itu bukan tanda kamu ditinggalkan. Itu tanda bahwa kamu sedang dipanggil. Dan di balik kesunyian ini, ada cahaya yang sedang menuntunmu kepada takdirmu. Kadang yang paling menyakitkan bukanlah kegagalan, tapi melihat orang lain sukses lebih dulu. Kamu melihat mereka mendapatkan apa yang kamu inginkan. Pekerjaan yang baik, pasangan yang setia, kehidupan yang stabil. Dan kamu bertanya, kenapa bukan aku? Itu manusiawi. Tidak salah jika kamu merasa cemburu atau iri, tapi jangan tinggal terlalu lama dalam perasaan itu. Karena kamu tidak tahu apa yang mereka lewati untuk sampai ke titik itu. Dan kamu juga tidak tahu apa yang sedang Tuhan siapkan untukmu. Mungkin kamu harus menunggu lebih lama, karena apa yang akan kamu terima jauh lebih besar. Mungkin kamu sedang diajari untuk bersabar agar saat keberhasilan datang, kamu benar-benar siap menjaganya. Banyak orang mendapat sesuatu terlalu cepat dan tidak tahu cara menghargainya. Tapi kamu berbeda. Kamu belajar menghargai setiap proses, setiap tetes keringat, setiap luka yang membentukmu, dan itu akan membuat hasilmu jauh lebih berarti. Percayalah, Tuhan tahu waktumu. Tidak ada satu detik pun yang tertukar. Yang kamu perlu lakukan hanyalah terus melangkah. Jangan berhenti. Jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Mereka punya jalannya sendiri. Kamu punya takdirmu sendiri. Fokuslah pada perjalananmu. Peluk semua prosesnya, baik yang manis maupun yang pahit. Karena semua itu sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang tidak hanya siap menerima sukses, tapi juga mampu menjaganya dan membaginya. Suksesmu akan datang,
Dan saat itu tiba, kamu akan tahu kenapa harus menunggu selama ini. Saat kamu terus berjuang meski dunia tidak melihat usahamu, itu adalah bentuk kesetiaan yang jarang dimiliki manusia. Kamu tetap berdoa meski belum ada jawaban, kamu tetap bekerja meski hasilnya belum tampak. Kamu tetap bangun setiap pagi dengan harapan baru, walaupun semalam kamu menangis. Itulah kekuatan jiwa. Bukan kekuatan yang bising dan penuh sorotan, tapi kekuatan dalam diam. Tuhan melihat semua itu. Tidak ada satupun air mata yang luput dari perhatiannya. Setiap usaha, sekecil apapun, dihitung dan disimpan untuk diberikan kembali dalam bentuk keberkahan yang luar biasa. Maka jangan berhenti, meskipun hari-harimu terasa berat, meskipun dunia seperti tidak mempedulikanmu. Kamu tidak sendiri. Di balik layar kehidupan ini, ada skenario besar yang sedang ditulis. Dan kamu adalah bagian penting dari cerita itu. Percayalah, segala sesuatu yang kamu lakukan dari hati akan kembali kepadamu dengan cara yang tidak kamu duga. Teruslah berjuang dengan sabar. Teruslah percaya, walau kadang rasanya sulit. Karena sesungguhnya, keyakinan adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Dan keberanian itu yang akan membawamu ke tempat yang Tuhan telah siapkan. Maka, jangan menyerah. Jangan berhenti. Karena kamu hanya satu langkah lebih dekat dari jawaban yang selama ini kamu cari. Dan saat kamu sampai di sana, kamu akan tahu bahwa semua ini memang sepadan. Dalam hidup, ada masa di mana kamu merasa seperti sedang diuji dari segala arah. Ujian datang dari keuangan, hubungan, kesehatan, bahkan dari dalam dirimu sendiri. Semua seolah terjadi sekaligus. Tidak jarang kamu merasa seperti tenggelam dalam ombak yang tak henti-hentinya datang. Tapi jika kamu berada di fase ini, jangan anggap itu sebagai hukuman. Lihatlah itu sebagai proses. Proses penguatan mental, spiritual, dan emosionalmu. Ujian yang datang bersamaan adalah tanda bahwa kamu sedang dipercepat menuju sesuatu yang lebih tinggi. Seperti pohon yang diguncang agar akarnya tumbuh lebih dalam, begitulah Tuhan sedang membentukmu. Jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri atau merasa bahwa kamu tidak layak. Justru ketika kamu diuji besar-besaran, itu tandanya Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar padamu. Karena Dia tahu kamu mampu, meski kamu sendiri belum menyadarinya. Dalam Islam kita mengenal konsep sabar dan tawakal. Ketika kamu sabar, kamu sedang membiarkan Tuhan bekerja di balik layar. Ketika kamu tawakal, kamu sedang menyerahkan hasil kepadanya tanpa kehilangan semangat untuk terus berusaha. Dua kekuatan inilah yang akan menjadikanmu pribadi yang tangguh. Jika hari ini terasa berat, izinkan dirimu istirahat, tapi jangan berhenti. Karena prosesmu belum selesai, dan setiap langkah, setiap napas yang kamu tahan dalam kesulitan, semuanya dicatat oleh Tuhan. Akan ada waktunya semua ini akan terbayar, dan kamu akan melihat ke belakang, menyadari bahwa segala air mata yang jatuh ternyata sedang menyiram benih-benih kesuksesanmu. Maka teruslah bertahan, satu hari lagi, satu doa lagi. Jiwa yang dipilih untuk membawa cahaya seringkali harus terlebih dahulu berjalan dalam kegelapan. Kegelapan itu bisa berupa kehilangan, kegagalan, penolakan, atau bahkan keraguan terhadap diri sendiri. Tapi kegelapan bukan untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk mengajarkanmu bagaimana menemukan terang dari dalam. Terang yang tidak tergantung pada validasi orang lain. Terang yang berasal dari hubungan langsung dengan Tuhan dan kesadaran penuh akan jati dirimu. Mungkin kamu pernah merasa terlalu hancur untuk berharap lagi. Mungkin kamu pernah berkata, aku tidak sanggup. Tapi kenyataannya, kamu masih di sini, masih bernapas, masih berjuang. Dan itu sudah menjadi bukti bahwa kekuatanmu jauh lebih besar dari yang kamu kira. Banyak orang takut akan kegagalan karena mereka menganggap itu sebagai akhir. Padahal dalam kegagalan seringkali tersembunyi keberhasilan sejati. Tidak ada seorang pun yang besar tanpa pernah gagal. Bahkan para nabi pun diuji dengan hal-hal yang berat. Kesepian, penolakan, fitnah dan tantangan dari umatnya. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka tahu bahwa misi yang mereka bawa lebih besar dari kenyamanan pribadi. Begitu juga kamu. Kamu bukan sekadar ingin sukses. Kamu membawa makna di balik sukses itu. Dan karena itulah kamu harus melewati jalan yang tidak biasa. Jalan yang sepi, jalan yang terjal, jalan yang membuatmu lebih sering berbicara dengan Tuhan daripada manusia. Karena hanya dari hubungan yang kuat dengan Tuhanlah,
kamu akan menemukan daya tahan sejati. Maka jangan takut gelap, karena di sanalah terangmu sedang dilatih untuk bersinar paling terang. Tidak semua orang akan memahami jalan yang kamu ambil. Bahkan orang-orang terdekatmu bisa jadi menjadi yang paling tidak mengerti. Mereka akan mempertanyakan keputusanmu. Mereka akan menyarankan kamu untuk berhenti bermimpi dan realistis. Tapi ingat, mereka tidak salah. Mereka hanya tidak diberi visi yang sama denganmu. Tuhan menaruh mimpi itu di hatimu, bukan di hati mereka. Maka wajar jika mereka tidak bisa melihat apa yang kamu lihat. Tapi kamu harus tetap melangkah. Jangan biarkan ketidakpahaman orang lain memadamkan api di dalam dirimu. Jika kamu merasa sendirian dalam perjuanganmu, ketahuilah bahwa para pemimpin besar, para pembaharu, dan para pencari makna juga pernah merasa hal yang sama. Mereka berjalan di depan zamannya. Mereka membawa ide dan mimpi yang belum bisa diterima oleh masyarakat di sekitarnya. Tapi mereka tidak menyerah, karena mereka tahu bahwa cahaya yang mereka bawa akan berguna, walau harus menunggu waktu yang lama. Kamu pun begitu. Mungkin saat ini usahamu belum dihargai, mungkin karya-karyamu belum diperhatikan, tapi percayalah, tidak ada cahaya yang sia-sia. Terus lakukan yang terbaik, bukan karena ingin diakui, tapi karena itu memang jalan yang Tuhan percayakan padamu. Dan ketika waktunya tiba, semua akan mengerti kenapa kamu harus berjalan sendirian. Mereka akan melihat hasilnya, dan kamu akan tersenyum, bukan karena berhasil membuktikan sesuatu, tapi karena kamu tidak pernah berhenti percaya ketika yang lain meragukanmu. Seringkali dalam perjalanan ini, kamu akan merasa hidupmu stagnan. Tidak ada perkembangan signifikan, tidak ada pencapaian besar, hanya rutinitas yang sama, hari demi hari. Dan kamu mulai bertanya-tanya, apakah ini benar jalan yang harus aku tempuh? Tapi justru di fase itulah sebenarnya pertumbuhan terbesar sedang terjadi. Bukan pertumbuhan yang bisa dilihat dengan mata, tapi yang terasa oleh jiwa. Mungkin kamu tidak mendapat kenaikan jabatan, tapi kamu belajar sabar. Mungkin kamu belum bertemu jodoh, tapi kamu belajar mencintai diri sendiri. Mungkin usahamu belum sukses, tapi kamu belajar bagaimana tidak menyerah. Semua ini bukan sia-sia. Dalam Islam kita mengenal konsep istiqamah, keteguhan dalam kebaikan. Tuhan lebih mencintai amal yang kecil, tapi terus-menerus daripada yang besar, tapi hanya sesekali. Maka jika kamu terus bertahan, terus melangkah walau perlahan, itu sudah luar biasa. Jangan ukur keberhasilanmu hanya dari pencapaian materi. Ukurlah dari kedalaman jiwamu, dari keteguhan niatmu, dari seberapa kuat kamu bisa tetap baik, meski dunia tidak memperlakukanmu dengan baik. Prosesmu tidak akan sia-sia, tidak hari ini, tidak esok, bahkan tidak di akhirat. Semua dicatat, semua dihitung. Maka teruslah lakukan yang terbaik dari tempatmu berdiri sekarang. Meskipun kecil, meskipun tidak dilihat. Karena bisa jadi, dari keteguhanmu yang kecil itulah, Tuhan akan mengangkatmu ke tempat yang lebih tinggi. Jangan menyepelekan satu langkah kecil. Karena kadang, satu langkah itu bisa menjembatani kamu pada takdirmu yang besar. Sukses sejati bukan hanya soal pencapaian pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kamu bisa menjadi manfaat bagi sesama. Jiwa yang sedang di tempat Tuhan biasanya akan dibentuk dengan kepekaan hati yang luar biasa. Kamu lebih mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. Kamu tidak tahan melihat ketidakadilan. Kamu merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu, meskipun kecil. Ini bukan kelemahan, tapi panggilan. Karena orang yang akan diberi tanggung jawab besar oleh Tuhan adalah mereka yang hatinya mampu merasakan. Empati yang kamu miliki adalah aset spiritual. Dunia mungkin mengajarkan bahwa untuk sukses, kamu harus menjadi dingin dan keras. Tapi Tuhan mengajarkan bahwa hati yang lembut adalah kekuatan. Nabi Muhammad adalah contoh terbaik. Beliau adalah pemimpin, pengusaha, dan guru, tapi hatinya sangat lembut. Maka jika kamu merasa mudah tersentuh, mudah merasa ingin menolong, jangan sembunyikan itu. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang diarahkan untuk membawa cahaya, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk dunia. Suksesmu nanti bukan hanya akan membuatmu sejahtera, tapi juga memberi manfaat bagi banyak jiwa yang sedang menunggu uluran tanganmu. Maka, jaga hatimu. Jangan biarkan luka membuatmu menjadi keras. Jangan biarkan kekecewaan membuatmu kehilangan kepekaan. Karena di akhir, bukan hanya keberhasilanmu yang akan dinilai,
tapi juga seberapa besar kamu membawa manfaat. Jadilah seperti matahari yang tetap bersinar meski tidak semua orang menyadari cahayanya. Karena cahaya sejati tidak butuh tepuk tangan, ia hanya butuh hati yang tulus. Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa prosesnya begitu panjang? Mengapa kesuksesan orang lain terasa begitu cepat, sementara kamu seperti terus berjalan di tempat? Jawabannya bisa jadi karena kamu tidak sedang dibentuk untuk sukses biasa. Kamu sedang disiapkan untuk sukses yang berdampak. Dan kesuksesan yang berdampak memerlukan fondasi yang kuat. Bangunan tinggi tidak bisa berdiri di atas fondasi dangkal. Semakin tinggi bangunannya, semakin dalam fondasinya harus digali. Maka jika hidupmu hari ini terasa seperti terkubur, penuh tekanan, kesulitan, dan kesunyian, itu karena kamu sedang digali untuk disiapkan menerima sesuatu yang lebih besar. Jangan iri dengan orang yang sukses cepat. Mereka punya jalannya sendiri. Kamu pun punya jalanmu, dan jalanmu adalah jalan yang penuh makna. Sebuah jalan yang akan membawa kamu pada keberhasilan yang bukan hanya sementara, tapi abadi. Sukses yang tidak hanya membanggakan dunia, tapi juga mengangkatmu di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa dalam Islam kita diajarkan untuk tidak tergesa-gesa. Kemenangan itu bersama kesabaran. Maka bersabarlah dalam penantian. Perbaiki niat, luruskan tujuan, dan terus jaga hati agar tidak dipenuhi iri atau kecewa. Karena proses panjang ini sedang membersihkanmu, sedang menyempurnakanmu, agar ketika waktunya datang, kamu siap bukan hanya menerima sukses itu, tapi juga menjaganya dengan bijak. Sebab yang paling penting bukan hanya sampai di puncak, tapi tetap utuh dan rendah hati setelah sampai di sana. Itulah sukses sejati, itulah takdirmu yang sesungguhnya. Kita semua memiliki waktu yang berbeda. Ada yang sukses di usia 25, ada yang baru menemukan jalannya di usia 40. Tidak ada yang salah, tidak ada yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Waktu Tuhan bukan waktu manusia, tapi sayangnya kita sering terjebak dalam perbandingan. Kita melihat media sosial, melihat orang lain yang seolah sudah menemukan semua jawaban hidupnya, dan kita mulai merasa tertinggal. Padahal hidup bukan lomba lari, tidak ada garis finish yang sama untuk semua orang. Yang perlu kamu lakukan adalah setia pada prosesmu sendiri. Tuhan tahu waktu terbaik untuk mengabulkan doa-doamu. Dia tahu kapan kamu benar-benar siap. Kadang kamu merasa siap, tapi sesungguhnya belum. Maka dia tunda. Bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu disiapkan. Dan penundaan dari Tuhan bukan penolakan. Itu adalah perlindungan. Seperti seorang ibu yang tidak langsung memberikan pisau kepada anaknya, meski sang anak terus meminta. Karena si ibu tahu, anaknya belum cukup kuat untuk menggunakannya dengan aman. Begitu juga Tuhan terhadapmu. Jika saat ini kamu belum menerima apa yang kamu inginkan, jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu gagal. Bisa jadi kamu sedang dilindungi dari sesuatu yang belum bisa kamu tanggung. Maka percayalah pada waktunya. Teruslah bersiap, teruslah tumbuh. Karena saat waktumu tiba, semuanya akan datang dengan indah, tanpa kamu harus memaksa. Dan kamu akan tersenyum, karena kamu tahu Tuhan tidak pernah terlambat. Salah satu tanda bahwa kamu adalah jiwa yang sedang ditempa untuk sukses adalah ketika kamu tidak bisa lagi berpura-pura menjadi orang lain. Ada suara dalam dirimu yang memanggilmu untuk menjadi dirimu sendiri. Meski itu berarti kamu harus berseberangan dengan banyak orang. Kamu mulai tidak nyaman dalam lingkungan yang dulu terasa akrab. Kamu merasa lelah memakai topeng hanya untuk diterima. Ini bukan fase kehilangan arah, tapi justru fase kamu mulai menemukan jati diri. Banyak orang menghindari fase ini karena takut kehilangan penerimaan sosial. Tapi kamu, jika kamu merasakannya, itu tandanya kamu sedang naik level secara spiritual. Kamu sedang diajak Tuhan untuk melepaskan apa yang tidak otentik dan mulai hidup dalam kejujuran penuh terhadap dirimu sendiri. Dalam Islam, keikhlasan adalah puncak tertinggi dari amal. Dan untuk bisa ikhlas, kamu harus terlebih dahulu mengenali dirimu dengan jujur. Apa yang kamu suka, apa yang tidak. Apa yang kamu yakini, bukan sekadar ikut-ikutan. Maka jika kamu mulai merasa tidak cocok dengan keramaian yang semu, itu bukan karena kamu berubah jadi aneh, tapi karena jiwamu sedang dibersihkan dari kepalsuan.
Jalan ini memang tidak nyaman di awal. Kamu bisa merasa seperti orang asing di tengah keramaian. Tapi teruskan, karena saat kamu sudah terbiasa menjadi dirimu yang sejati, kamu akan menarik orang-orang dan peluang yang benar-benar cocok dengan dirimu, bukan dengan topengmu. Dan dari sinilah perjalanan menuju kesuksesan sejati dimulai, dari keaslian, dari kejujuran, dan dari keberanian untuk hidup sebagai dirimu, bukan versi yang ingin dilihat orang. Banyak orang ingin sukses, tapi sedikit yang bersedia membayar harga di baliknya. Harga itu tidak selalu berupa uang, tapi waktu, kesendirian, tangisan yang disembunyikan, doa yang terus diulang meski belum juga dijawab. Sukses yang datang dengan cepat seringkali rapuh, tapi sukses yang dibangun dengan kesabaran dan ketekunan punya fondasi yang tidak mudah runtuh. Jika kamu hari ini merasa seperti berjalan di jalan yang panjang dan berat, jangan kecil hati. Justru kamu sedang membangun sesuatu yang bertahan lama. Dalam Al-Quran, Tuhan sering mengulang bahwa kesabaran adalah kunci kemenangan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini bukan sekadar kalimat indah, tapi janji spiritual bahwa dalam kesabaran ada pendampingan langsung dari Tuhan. Bukankah itu luar biasa? Ketika kamu merasa sendiri, sesungguhnya kamu tidak sendiri. Tuhan sedang memegang tanganmu, meski tidak selalu kamu rasakan. Dan Dia sedang membentukmu, bukan hanya untuk berhasil, tapi untuk bertumbuh secara utuh, batin dan lahir. Maka belajarlah mencintai proses. Jangan terlalu terikat pada hasil, karena jika kamu mencintai prosesnya, hasilnya akan mengikuti. Bahkan jika belum terlihat hari ini, hasil itu sedang mendekat seiring kamu terus melangkah. Lihatlah dirimu, kamu masih di sini, masih bertahan. Itu bukan hal kecil, itu adalah bukti kekuatan. Maka, terus bayar harga itu. Karena kelak ketika kamu sampai pada waktumu, kamu akan menyadari semua pengorbanan itu tidak sia-sia. Tuhan memang tidak pernah ingkar janji. Sukses sejati bukan hanya soal pencapaian pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kamu bisa menjadi manfaat bagi sesama. Jiwa yang sedang di tempat Tuhan biasanya akan dibentuk dengan kepekaan hati yang luar biasa. Kamu lebih mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. Kamu tidak tahan melihat ketidakadilan. Kamu merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu, meskipun kecil. Ini bukan kelemahan, tapi panggilan. Karena orang yang akan diberi tanggung jawab besar oleh Tuhan adalah mereka yang hatinya mampu merasakan. Empati yang kamu miliki adalah aset spiritual. Dunia mungkin mengajarkan bahwa untuk sukses, kamu harus menjadi dingin dan keras. Tapi Tuhan mengajarkan bahwa hati yang lembut adalah kekuatan. Nabi Muhammad adalah contoh terbaik. Beliau adalah pemimpin, pengusaha, dan guru, tapi hatinya sangat lembut. Maka jika kamu merasa mudah tersentuh, mudah merasa ingin menolong, jangan sembunyikan itu. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang diarahkan untuk membawa cahaya, bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk dunia. Suksesmu nanti bukan hanya akan membuatmu sejahtera, tapi juga memberi manfaat bagi banyak jiwa yang sedang menunggu uluran tanganmu. Maka, jaga hatimu. Jangan biarkan luka membuatmu menjadi keras. Jangan biarkan kekecewaan membuatmu kehilangan kepekaan. Karena di akhir, bukan hanya keberhasilanmu yang akan dinilai, tapi juga seberapa besar kamu membawa manfaat. Jadilah seperti matahari, yang tetap bersinar meski tidak semua orang menyadari cahayanya. Karena cahaya sejati tidak butuh tepuk tangan, ia hanya butuh hati yang tulus. Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa prosesnya begitu panjang? Mengapa kesuksesan orang lain terasa begitu cepat, sementara kamu seperti terus berjalan di tempat? Jawabannya bisa jadi karena kamu tidak sedang dibentuk untuk sukses biasa. Kamu sedang disiapkan untuk sukses yang berdampak. Dan kesuksesan yang berdampak memerlukan fondasi yang kuat. Bangunan tinggi tidak bisa berdiri di atas fondasi dangkal. Semakin tinggi bangunannya, semakin dalam fondasinya harus digali. Maka jika hidupmu hari ini terasa seperti terkubur, penuh tekanan, kesulitan, dan kesunyian, itu karena kamu sedang digali untuk disiapkan menerima sesuatu yang lebih besar. Jangan iri dengan orang yang sukses cepat. Mereka punya jalannya sendiri. Kamu pun punya jalanmu, dan jalanmu adalah jalan yang penuh makna. Sebuah jalan yang akan membawa kamu pada keberhasilan yang bukan hanya sementara, tapi abadi.
Sukses yang tidak hanya membanggakan dunia, tapi juga mengangkatmu di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa dalam Islam kita diajarkan untuk tidak tergesa-gesa. Kemenangan itu bersama kesabaran. Maka bersabarlah dalam penantian. Perbaiki niat, luruskan tujuan, dan terus jaga hati agar tidak dipenuhi iri atau kecewa. Karena proses panjang ini sedang membersihkanmu, sedang menyempurnakanmu, agar ketika waktunya datang, kamu siap bukan hanya menerima sukses itu, tapi juga menjaganya dengan bijak. Sebab yang paling penting bukan hanya sampai di puncak, tapi tetap utuh dan rendah hati setelah sampai di sana. Itulah sukses sejati. Itulah takdirmu yang sesungguhnya. Kesuksesan sejati bukan hanya tentang apa yang kamu dapatkan, tapi tentang siapa yang kamu jadi. Banyak orang berhasil meraih banyak hal, tapi kehilangan dirinya sendiri dalam prosesnya. Mereka kehilangan kebahagiaan, kedamaian, bahkan hubungan dengan Tuhan. Maka berhati-hatilah dalam mengejar apapun. Jangan sampai kamu kehilangan yang paling berharga dalam hidupmu, dirimu sendiri. Jiwa yang sedang ditempa untuk sukses spiritual biasanya akan terus diuji dengan pertanyaan, apa tujuanmu sebenarnya? Dan ini bukan pertanyaan remeh. Ini adalah pertanyaan yang akan menentukan arah seluruh hidupmu. Jika tujuanmu adalah kebahagiaan sejati, kedekatan dengan Tuhan, dan manfaat untuk sesama, maka arah hidupmu akan lebih tenang, tidak mudah terombang-ambing. Dalam hidup, ada dua jenis kesuksesan. Kesuksesan yang membanggakan manusia, dan kesuksesan yang membanggakan di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang memilih keduanya, tapi jika harus memilih salah satu, pilihlah yang terakhir. Karena yang satu akan sirna bersama waktu, sedangkan yang satu akan kekal sampai akhirat. Maka setiap kali kamu lelah, tanya lagi dirimu, untuk siapa aku melakukan ini? Kalau jawabannya adalah untuk mencari ridha Tuhan, maka kamu sudah di jalur yang benar. Perjuanganmu akan terasa lebih ringan, walau tetap berat. Tapi setidaknya, kamu tahu, semua ini ada tujuannya. Dan saat kamu berjalan dengan niat yang benar, semesta akan membukakan jalan, orang-orang yang tepat akan hadir, dan yang tidak sejalan akan pergi. Semua akan terjadi sesuai rencana Tuhan, indah pada waktunya. Banyak orang menilai kesuksesan dari apa yang bisa dilihat. Rumah besar, mobil mewah, popularitas. Tapi kamu, jika kamu adalah jiwa yang terpilih, kamu akan tahu bahwa kesuksesan sejati tidak selalu tampak dari luar. Ia hadir dalam bentuk ketenangan, kekuatan untuk bangkit, keyakinan di saat semua ragu, dan cinta yang tidak tergantung pada balasan. Dan itu semua tidak bisa dibeli. Ia hanya bisa dibentuk melalui proses panjang, kesabaran, dan pengorbanan. Maka jika hidupmu belum menunjukkan hasil yang gemilang dari luar, jangan berkecil hati. Bisa jadi kamu sedang menanam sesuatu yang jauh lebih berharga dari emas. Tuhan tidak terburu-buru. Dia Maha tahu kapan waktu yang paling tepat. Tugasmu adalah terus melangkah, terus memperbaiki niat, dan terus bertumbuh. Jangan pernah merasa sendirian. Jiwa-jiwa yang sedang dalam proses seperti kamu ada di mana-mana. Mungkin mereka juga diam, mungkin mereka juga sedang berjuang dalam sunyi. Tapi kalian semua terhubung, lewat energi, lewat doa, lewat harapan yang sama, untuk menjadi lebih baik dan membawa kebaikan. Maka teruskan perjalananmu. Jangan takut jatuh lagi, jangan takut gagal lagi. Karena setiap kali kamu bangkit, kamu sedang mengukir fondasi sukses yang lebih kuat. Kamu sedang membangun bukan hanya hidupmu, tapi juga jalan bagi jiwa lain yang akan datang setelahmu. Dan ingatlah, dalam setiap langkahmu, Tuhan bersamamu. Dia tidak pernah meninggalkan jiwa yang terus mencoba. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika hatimu bergetar, jika jiwamu merasa terhubung, itu bukan kebetulan. Bisa jadi ini adalah salah satu momen kecil yang disiapkan oleh Tuhan untuk menyadarkanmu bahwa kamu tidak sendiri, kamu tidak salah arah, dan kamu sedang berada di jalur yang benar, jalur menuju takdirmu yang paling tinggi. Jangan biarkan keraguan merampas keyakinanmu. Jangan biarkan kegagalan mematikan api di hatimu. Karena sesungguhnya kamu sedang diproses. Diproses untuk sesuatu yang besar, sesuatu yang berdampak, sesuatu yang akan membuatmu bersyukur karena kamu tidak menyerah di tengah jalan.
Jika kamu merasa video ini membawa manfaat, bantu kami menyebarkan energi positif ini. Klik tombol subscribe sekarang juga di channel ARS Pandangan Hidup dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak tertinggal konten penuh makna lainnya. Jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar. Aku percaya semesta sedang membentukku untuk sukses. Kalimat itu mungkin sederhana, tapi bisa menjadi kekuatan besar bagi dirimu dan orang lain yang membacanya. Kita semua terhubung dalam perjalanan spiritual yang sama. Kita mungkin berbeda cerita, tapi memiliki tujuan yang serupa, menjadi versi terbaik dari diri kita dan bermanfaat untuk semesta. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, kamu tidak sendirian. Kamu adalah jiwa terpilih. Tuhan bersamamu. Terus melangkah, terus percaya, dan terus berproses.